Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafira Firdausi, NRP 053119440. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas analisis kompresi dari lossy dan lossless pada sebuah media, bisa image, video, ataupun audio. Jadi sini saya menggunakan image untuk yang kali ini. Ya, mungkin pertama-tama kita cari tahu dulu apa sih lossy compression dan lossless compression. Nah, compression sebelumnya, kompresi data sendiri itu seperti yang kita tahu itu kayak sebuah cara dalam ilmu komputer untuk kayak memadatkan atau kompres sebuah data hingga hanya perlu suatu ruangan kecil atau nanti storage yang dibutuhkan tuh lebih kecil. Nah, untuk yang kali ini tuh ada dua, lossy dan lossless. Dari namanya, untuk lossy, dia itu kehilangan banyak banyak datanya, jadi sehingga dia tuh storage yang dibutuhkan nantinya hasilnya tuh akan jauh lebih kecil daripada aslinya. Lossy compression itu merupakan sebuah proses pengambilan data dari gambar. Nah, dari proses ini ukuran gambar itu akan berkurang seperti yang saya jelasin tadi. Prosesnya itu irreversible, artinya kalau udah kita kompres, informasinya kan udah diolah sehingga sedemikian rupa sehingga dia tuh storage-nya kecil, jadi kualitasnya tuh juga bakal turun. Nah, dia kalau mau dikembaliin tuh nggak bisa, soalnya datanya udah hilang atau udah dihapus secara permanen. Sedangkan untuk lossless, namanya aja lossless, berarti dia tuh nggak terlalu kehilangan data dari gambar aslinya. Nah, lossless compression sendiri tuh nggak akan nurunin kualitas gambar yang dikompresi. Jadi lossless tuh cuman ngapus informasi tambahan. Jadi sekiranya dia tuh menghapus informasi yang nantinya tuh nggak bakal secara kasat mata untuk kita itu nggak bakal kelihatan yang gimana gitu. Nah, jadi ini tuh dia menghapus informasi tambahan yang ada dalam gambar. Ini metadata non-essential yang dibuat secara otomatis oleh perangkat yang digunakan saat kita mengambil gambar. Lalu selanjutnya di sini diminta untuk mencari MSE atau PSNR atau SNR-nya dari hasil kompresi kedua macam itu. Yang pertama ke MSE dulu, atau mean squared error. Dia ini rata-rata kesalahan kuadrat antara nilai aktual dan nilai prediksi. Nah, metode MSE ini secara umum dipakai untuk ngecek estimasi berapa nilai kesalahan atau peramalannya. Nah, nilai MSE yang rendah atau nilai MSE yang error itu mendekati 0 menunjukkan bahwa hasil peramalan sesuai dengan data aktual, dan hal itu bisa dijadikan untuk perhitungan peramalan di periode selanjutnya. Metode MSE ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi metode pengukuran dengan model regresi atau model peramalan seperti moving average, weight moving average, dan analisis trend line. Nah, di sini ada rumusnya. Ini rumus dari MSE itu sendiri, di mana XN itu input data sequence-nya, YN itu decompress data sequence, dan N-nya itu panjang data. Mungkin semakin kecil dan mendekati 0 hasil MSE-nya itu, maka semakin baik kualitas data hasil decompression-nya. Seperti itu. Mungkin selanjutnya ke SNR. Jadi SNR ini signal to noise ratio atau biasanya disingkat SNR tadi. Nah, dia ini sebuah ukuran yang digunakan untuk membandingkan tingkat sinyal yang diinginkan dengan tingkat kebisingan atau noise yang tidak diinginkan. Jadi nanti dia ini akan dihitung dalam satuan desibel, di mana signal to noise ratio ini juga sering diterjemahkan menjadi rasio sinyal terhadap noise, maksudnya bahasa Indonesia gitu ya.
Lalu ini untuk rumus dari cara menghitung SNR-nya, dimana yang data input originalnya itu akan dibagi dengan data noise-nya. Nah, untuk hasilnya, semakin besar nilai SNR, maka semakin baik kualitas data dan hasil decompression-nya. Selanjutnya ada PSNR atau Peak Signal to Noise Ratio. Nah, jadi PSNR ini dia itu perbandingan antara nilai maksimum dari sinyal yang diukur dengan besarnya derau yang berpengaruh pada sinyal tersebut. Dia ini biasanya diukur dalam satuan desibel dan digunakan untuk mengetahui perbandingan kualitas citra cover sebelum dan sesudah disisipkan pesan. Untuk menentukan PSNR, kita tuh harus menentukan nilai MSE-nya dulu. Nah, jadi misal data inputnya itu menggunakan 8 bit, maka data peak-nya itu 255. Ini untuk rumus mencari PSNR-nya. Jadi dia akan melakukan log dari hasil pembagian antara data peak dari data input dengan data noise atau MSE. Nah, untuk hasilnya sendiri, kalau hasilnya itu semakin besar, maka kualitasnya itu semakin baik juga untuk data dekompresi, maaf. Lalu langsung saja untuk ke hasil kompresinya ya di sini. Jadi seperti yang kita lihat untuk yang lossless, dia itu hasil compression before afternya itu sekitar 13%, dimana afternya itu beforenya itu 224609, lalu afternya itu jadi 193808. Mungkin tidak nggak yang langsung 0% gitu ya, cuman kalau dibandingin sama yang lossy, dia ini bisa sampai 68%. Nah, itu RGB ke black and white-nya. Nah, untuk black and white-nya yang before after-nya itu 44%. Jadi dia ini sekitar 68 mungkin agak susah ngitungnya. Maksudnya dari 22 ke 127, 224 ke 127 ini sekitar 68, lalu 127 ke 70 itu sekitar 44, seperti itu. Jadi sangat beda. Mungkin kalau dilihat ini tuh masih nggak terlalu pixelated. Kalau di sini tuh bener-bener pixelated yang kayak emang burem gitu. Sedangkan ini tuh kayak sebenarnya nggak terlalu ketara banget sih hasil ininya. Ya mungkin seperti itu. Jadi seperti yang kita tahu, lossless itu dari nggak sedrastis yang lossy. Untuk nilai MSE-nya sendiri di sini 0, lalu PSNR-nya itu 100 desibel, sedangkan SNR-nya itu 2,95 desibel. Untuk yang lossy, MSE-nya ini sampai 92, lalu tapi untuk PSNR-nya ini 28 dan SNR-nya ada ini 2 dan juga 3,8. Untuk kesimpulannya ya seperti yang saya simpulin tadi, kalau hasil gambar untuk yang compression lossless itu nggak terlalu merubah kualitas gambar meskipun dia itu 13%. Dia itu nggak sedrastis kompresi yang lossy. Selain itu dari hasil tadi itu juga dia tuh bisa dapetin nilai compression ratio meliputi MSE, SNR, atau PSNR dari lossless dan lossy compression. Jadi semua metode tadi itu bisa kita lakukan pada kedua metode compression. Ya mungkin sekian untuk presentasi analisis kompresi lossy dan lossless saya. Mohon maaf atas kesalahan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.